Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita, dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sampai selamanya. Amin. Selamat pagi saudaraku, selamat berakhir pekan. Dengarkanlah firman Tuhan yang memandu kita melakukan semua aktivitas hari ini, yaitu dari Mazmur 34 ayat 3. Demikianlah firman Tuhan. Karena Tuhan jiwaku bermegah, biarlah orang-orang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Demikianlah firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, dari Kamus Umum Besar Bahasa Indonesia, bermegah berarti membanggakan atau berbangga. Biasanya orang bermegah karena prestasi dan raihan hidup di dunia ini, yakni meliputi capaian kekuasaan, kekayaan yang banyak, dan juga kejayaan yang diperoleh karena wajah yang rupawan dan juga puji-pujian yang lain. Orang yang bermegah karena alasan dunia akan jatuh ke dalam kesombongan. Dan orang yang jatuh ke dalam kesombongan tidak akan merasakan kebahagiaan dari kemegahan yang sudah dia perolehnya. Karena kebahagiaan itu akan membuat dia menginginkan lebih lagi kemegahan-kemegahan yang lain. Dan keinginan untuk lebih megah lagi membuat dia susah hati. Karena semegah apapun kita, masih ada orang yang lebih megah daripada kita. Saudara-saudaraku yang terkasih, berbalik dari hal itu, dalam perikop bacaan kita ini, Daud di dalam perikop kita ini bermegah adalah karena Tuhan. Alasan Daud bermegah di ayat 5 dikatakan demikian. Aku telah mencari Tuhan, lalu ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Tuhan atau Daud bermegah adalah karena Tuhan melepaskan dia dari segala kegentarannya. Daud bermegah ketika dia mencari Tuhan, Tuhan menjawab dia dan sekali lagi melepaskan dia. Kemudian Daud bermegah karena Tuhan menjawab dia. Dan yang berikut di ayat 7 dikatakan, Daud bermegah karena Tuhan menyelamatkan yang tertindas. Saya bacakan ayat 7. Orang yang tertindas ini berseru, dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Saudara-saudaraku, Daud dikejar-kejar, Daud difitnah, Daud dikejar dan mau dibunuh. Tetapi Tuhan senantiasa menyelamatkan dia. Karena pengalaman rohani, pengalaman di dalam kehidupan yang nyata, bagaimana Tuhan senantiasa mendengar, bagaimana Tuhan senantiasa melindungi, bagaimana Tuhan senantiasa melepaskan dia, membuat Daud bermegah dan memuji-muji, memuliakan nama Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih, dalam seluruh pergumulan yang kita lakukan, berseru-serulah senantiasa kepada Tuhan, karena Tuhan pasti akan mendengar kita. Dalam kesesakan yang kita alami karena pergumulan kehidupan pribadi, baik karena pergumulan ekonomi dan lain sebagainya, berseru-serulah kepada Tuhan, karena Tuhan pasti akan melepaskan kita. Dalam banyak hal yang tidak kita mengerti dalam kehidupan ini, ketika kita bingung untuk menapaki langkah menuju kehidupan ke masa depan, berserulah kepada Tuhan, maka Tuhan akan membukakan jalan bagi kita. Apabila kita senantiasa berseru dan menunjukkan pandangan kepada Tuhan, hidup kita akan bahagia, wajah kita akan berseri-seri. Di ayat 6 di sana Daud mengatakan demikian, tujukanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Karena kita fokus kepada Tuhan, maka segala perkara itu akan dapat kita tanggung di dalam Tuhan. Bermegahlah di dalam Tuhan, bermegahlah di dalam Tuhan, bermegahlah di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik, karena Tuhan menyelamatkan hamba-Mu. Tuhan mendengarkan doa-doa hamba-Mu di dalam kesesakan. Tuhan telah membebaskan kegentaran dari hati hamba-Mu. Maka inilah doa kami. Bila Tuhan setia melepaskan Daud, luputkan dan lepaskanlah kami dari seluruh pergumulan kami. Biarlah kami tetap diarahkan Roh Kudus untuk menunjukkan pandangan hanya kepada Tuhan. Sehingga wajah kami berseri-seri, kami tetap bersuka cita dan berbahagia hidup di dunia ini. Hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.
Selamat beraktivitas, selamat berakhir pekan. Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.